Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran IPA tema 2 subtema 3 memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Semoga hari ini Ananda dalam kondisi sehat walafiat. Cara memelihara organ pernapasan. Anak-anak, ketika Allah menganugerahkan kepada kita nikmat kesehatan, maka kita harus mensyukurinya, yaitu dengan cara menjaga kesehatan kita. Nah, saat kita sakit, kita perlu segera berobat. Namun, kita juga dapat mencegah penyakit pada sistem pernafasan dengan memelihara organ pernafasan kita. Berikut ini cara-cara memelihara organ pernafasan. Yang pertama, menjaga kesehatan organ pernafasan, yaitu dengan cara makan makanan bergizi. Gunanya agar daya tahan tubuh kita terjaga dengan baik. Lalu yang kedua, berolahraga teratur. Nah, tujuannya supaya alat-alat pernafasan terlatih baik sehingga dapat bekerja dengan baik juga. Terus istirahat yang cukup ya. Jadi nggak boleh bergadang, anak-anak harus tidur cepat, setelah Isya tidur. Lalu posisi tidur yang benar. Nah, dalam Islam kita disunahkan untuk tidurnya itu miring ke kanan dan enggak boleh tengkurap ya atau telungkup. Cara yang kedua, menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernafasan. Apa saja itu? Yaitu tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok karena banyak mengandung racun. Jadi walaupun kita nggak merokok, kita tetap harus menghindari asap rokok karena di dalam asap rokok banyak zat-zat beracun yang membahayakan kesehatan kita. Lalu menggunakan masker saat berada di lingkungan kotor. Ya, misalnya saat ini ya lingkungan kita kan lagi terpapar COVID-19. Maka untuk menghindarinya kita perlu menggunakan masker. Lalu mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin. Nah, kenapa? Karena jaringan paru-paru sensitif sekali terhadap dingin. Yang berikutnya, menghindari makanan dan minuman yang mengandung banyak gula dan bahan kimia karena itu semua dapat merangsang lendir pada paru-paru sehingga kapasitas udara yang disimpan dalam paru-paru akan lebih sedikit. Yang ketiga, merawat organ pernafasan, yaitu dengan cara membersihkan rongga hidung secara teratur. Jadi bulu halus dan rambut hidung itu kan berfungsinya untuk menyaring kotoran. Nah, kotoran yang tersaring di bulu-bulu halus di hidung kita itu yang kita sebut dengan tai hidung ya. Maka itu harus kita bersihkan ya anak-anak. Nah, lalu yang berikutnya dengan cara memeriksa kesehatan pernafasan secara teratur ke dokter. Nah, jika anak-anak punya keluhan pernafasan seperti sinusitis, nah itu harus dikonsultasikan ke dokter ya. Yang keempat, menjaga kesehatan lingkungan sekitar, yaitu dengan cara pertama membuat sebanyak mungkin ventilasi dalam rumah, gunanya untuk menjaga sirkulasi udara atau pertukaran udara. Jadi kok ventilasi di rumah kita banyak, pertukaran udara kita juga bagus ya. Lalu menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak banyak debu. Karena debu yang berterbangan akan ikut masuk ke dalam organ pernafasan saat kita menghirup udara. Lalu yang berikutnya, membuat udara bersih. Salah satunya membuat udara bersih itu dengan banyak menanam tumbuhan hijau. Jadi usahakan di sekitar kita, di pekarangan rumah kita itu banyak tumbuhan hijau. Kalau nggak punya halaman gimana Bu? Ya nanamnya di pot-pot bunga ya. Dan ada beberapa bunga-bunga atau tanaman yang bisa kita tanam di ruangan karena dia berfungsi mempunyai fungsi menghasilkan oksigen. Misalnya tumbuhan sirih gading, sansevieria dan sebagainya. Lalu yang berikutnya mencegah ruangan lembab. Jadi ruangan kita nggak boleh lembab ya anak-anak, karena virus dan bakteri itu mudah berkembang di ruangan dengan kelembaban tinggi. Demikian penjelasan hari ini. Terima kasih sudah menyimak.
Jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.